Okay, welcome back to my YouTube channel with Mr. Alvin. For today, I want to talk about also English and focus on article. So we are going to talk about that and more explanation about the article. Okay, today I want to ask about your condition as we talked before about greeting. Do you still remember? Yeah, on my YouTube channel before I explained about this. Oke, saya akan tanya dalam bahasa Inggris ya. Apa kemarin? Oke, number one, how are you? How are you? How do you do? How do you do? How do you do? How do you do is for someone you never know before. How do you do digunakan untuk orang yang belum kita pernah kenal sebelumnya. Next, how have you been? How have you been? Ini masih yang formal-formal ya. How have you been? Next, how is it going? How is it going? What's happening? What's happening? What is happening? What's happening? What happened? Okay, untuk yang informalnya like how is your life? How is your life? How's life? How is life? How's life? Nah, itu yang untuk lebih simple, how's life. And the next, yang lebih brutal, not brutal. It's like gaul ya. Okay, yo man, yo man itu sama juga. Gimana kabarnya? And next, howdy. Howdy itu the abbreviation of howdy. How do you do? How do you? Howdy. How do you? That's the abbreviation. Jadi kependekan dari how. Howdy itu adalah how do you do? How do you do? Something like that. Yeah, others. Okay, so how are you today? And I hope you are, guys, in a good condition, always healthy, and get more success in your life. Okay, we come forward to the topic. What I asked you before. What I said before. Of course, today is about article. Okay, we just explain simply. Jadi saya pengen jelasnya simple aja sih. Jadi artikel itu sebenarnya in English to decide about noun, whether it is definite or indefinite. Oke, dalam bahasa Indonesia itu artikel adalah kita sebut dengan istilah kata sandang. Kata sandang maksudnya adalah di sini kata yang mengikuti benda. So the word follow the noun, something like that. Oke, so kita langsung saja yang pertama. For the first, we talk about A and N. So A, nah hurufnya A, tapi itu dibacanya and N. And N. And. Okay, you can try. Let's the wind flows from your throat. Oke, jadi biarkan nafasnya lepas. And. Oke, jadi kita bahas dan n itu apa sih perbedaannya. Oke, kita bahas satu-satu ya, apa persamaannya, apa perbedaannya. Oke, for the first, what is the same of among them? I mean between them. Between them, itu adalah persamaannya. Yang pertama ya, kita bahas persamaannya dulu lah. Persamaannya adalah dari artinya. Jadi intinya dan n itu artinya sama, artinya adalah satu, kayak satu. Nah, tapi untuk pengertiannya lebih make sense atau yang lebih bagus, lebih cocok, itu biasa kita gunakan sesuai dengan benda yang mengikuti. Makanya artikel itu dia mengikuti benda. Jadi kita artikan dengan sesuai bendanya apa. Contoh ya, a book. Karena book itu benda mati, jadi itu kan orang biasanya bilang satu buku, tapi lebih tepatnya adalah sebuah buku, seperti itu, karena dia buku itu benda mati.
Tapi kalau misalnya untuk benda hidup, contohnya cat, a cat. Jadi apa artinya lebih bagus? Satu kucing, ya betul, bagus. Nah, lebih tepatnya adalah seekor kucing. A group, sekelompok grup. Jadi kita artikan, dia maknanya satu, tapi kita mengartikannya yang lebih cocok itu disesuaikan dengan bendanya gitu. Jadi it depends on the noun. Nah, itu ya. Jadi intinya sesuaikan dengan bendanya. Itu persamaan. Jadi dari persamanya dia adalah sama, artinya satu, sebuah, seekor, sekelompok. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas adalah perbedaannya. Ini yang lebih signifikan. Yang signifikannya adalah di perbedaannya. Tapi simpel saja sih. Intinya perbedaannya adalah penggunaan dari e dan n. Nah, untuk perbedaan ini kita cukup gampang lihat dari huruf pertama dari kata benda tersebut. Huruf pertama dari kata benda tersebut. Contoh. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, huruf pertama di sini maksudnya adalah kalau dia e itu digunakan untuk huruf pertama dari kata benda itu adalah konsonan. Kalau dia n itu digunakan untuk benda, kalau huruf pertama pada benda itu adalah vokal. Jadi ada yang tahu perbedaan konsonan dan vokal? Nah, kalau konsonan itu adalah huruf mati. Kalau vokal huruf konsonan. Jadi kalau huruf mati itu contohnya selain vokal. Vokal itu kan a i u e o. Nah, a i u e o. Jadi a i u e o. Nah, itu tuh dia namanya vokal. Jadi kalau dia huruf vokal berarti kita harus gunakan n. Kalau dia konsonan harus gunakan e. Nah, gitu aja gampangnya. Jadi kalau misalnya gini, book. Kenapa book itu kita gunakan e book, bukan n book? Kan artinya sama. Ya itu tadi. Kita lihatnya adalah dari huruf pertama dari kata bendanya. Karena book itu huruf pertamanya adalah B atau B. Jadi kita gunakannya adalah e. A book. Cat. Konsonan juga C. A cat. A bed. Tempat tidur. Tetap juga kita gunakan e. Nah, kalau n itu kita gunakan contoh seperti eagle, eagle, elang, eagle, a g l e, eagle. Nah, karena huruf pertamanya adalah vokal, jadi kita gunakan n. Apalagi contoh selanjutnya n, 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 n. Oke, n ya, n itu artinya semut. Oke. For the next, kita masuk ke perbedaannya, masih perbedaannya. Tadi kan kita lihat huruf pertama dari kata bendanya. Sekarang kita juga masuk terkait dengan perbedaannya. Sebenarnya itu bukan hanya dari hurufnya, juga dari pengucapannya, cara pelafalannya. Contoh, kenapa dibilang cara pelafalannya? Seperti ini. University. University. Kan itu tulisannya university. Nah, university itu kita gunakan e atau n. Okay, I'm sorry for my cockroach. Actually, I'm not really well, but I just want to make a content like this. Jadi, kenapa? Coba kita perhatikan. University. Nah, university tulisannya kan university. Hurufnya kan U. Harusnya kan kita gunakan, kalau dia huruf pertama dari kata bendanya itu kita gunakan N, bukan. Nah, betul kan? Nah, tapi di sini beda. Kenapa bedanya? Karena pronunciation atau pelafalan dari kata university itu adalah university. Jadi U itu kan Y, berarti Y. Nah, makanya university itu orang biasa gunakan university sebutannya. Makanya orang gunakannya adalah huruf E. Jadi a university, bukan an university. That's wrong, totally wrong. Juga contoh lainnya seperti hour. Ya, pembahasan kita juga saya jelaskan lebih detail tuh biar lebih paham. Hour. Nah, hour. H-O-U-R, artinya jam. Nah, kalau dia hour, harusnya kan dia huruf pertamanya itu H atau H.
itu dia konsonan. Harusnya kan kita gunakannya e, ya kan? Tapi di sini beda lagi. Nah, kenapa bedanya? Ya itu lagi, bahasa Inggris itu juga ada ya sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi kita intinya memahami bahasa Inggris itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, jadi karena dia our, dibaca hour kan pelafalannya atau pronunciationnya huruf a, hour. Makanya kita gunakan n, bukan e. Jadi lebih tepatnya an hour. Nah, that's the way. Oke ya. Kesimpulannya untuk a and n adalah dari arti dia sama-sama artinya satu, sebuah, seekor, sekelompok, itu tergantung bendanya apa. Dari perbedaannya ini fokusnya hanya antara konsonan dan vokal. Nah, itu simpelnya. Konsonan dan vokalnya kita bisa lihat dari hurufnya. Kalau hurufnya konsonan, huruf kata pertama dari kata tersebut, huruf pertama dari kata tersebut itu udah pasti dia gunakan e. Kalau dia vokal, jadi kita gunakan n. Nah, kalau pronunciation pelafalannya itu dia konsonan, ya tetap kita gunakan e. Kalau pelafalannya vokal, ya udah kita gunakan n. Nah, jadi konsep dasarnya sih gitu aja sih. Lebih cenderungnya kita lihat dari pronunciation. Oke? Karena terkadang beberapa huruf konsonan kita pelafalkan dengan vokal. Contoh kayak tadi university, harusnya kan dibaca university, bukan, tapi kita sebutnya dalam bahasa pronunciation-nya adalah university. Jadi u jadi u, jadi y. Kalau hour juga tadi hour kan, hour harusnya dibaca hour, tapi enggak, ini hour pronunciation yang benarnya dalam bahasa Inggris. Makanya hour itu atau hour itu kita gunakannya n bukan e, walaupun dia konsonan karena pronunciation-nya vokal gitu. Oke, for the next kita bahas terkait dengan the. Okay. The. Okay. Kalau untuk the ini sebenarnya intinya the ini kita gunakan atau artikel the itu digunakan untuk sesuatu hal yang udah jelas. Contoh ada suatu hal topik yang udah dibahas, atau kita beli sesuatu kemarin ke toko misalnya dan kita suka bendanya. Contoh, saya suka laptop, saya pergi kemarin ke toko beli laptop, mau beli laptop nih tapi belum jadi, tapi udah tahu nih ada yang suka dan teman tahu. Nah, pas di rumah dibahas sama teman atau di kosan teman dibahas, oh ya saya suka banget sih laptop tadi, I want to buy the laptop. Kenapa? Actually, I wanted to buy the laptop. Kenapa kita gunakan the laptop? Karena laptop atau pembahas laptop yang kita bahas ini udah saling paham gitu, yang mana bendanya gitu. Itu yang pertama. Jadi intinya the kita gunakan untuk sesuatu hal yang udah jelas topiknya dan antara satu dengan yang lain dia nyambung gitu. Oke, untuk tips lainnya atau cara lainnya adalah the digunakan, ya intinya the ini digunakan untuk yang jelas. Contoh ya, matahari jelas nggak? Maksudnya intinya untuk benda yang satu lah, yang satu-satunya ada di muka bumi ini. Contoh matahari, the sun. Makanya orang bilangnya the sun, karena sun itu satu-satunya, moon satu-satunya gitu. Itulah penjelasannya lebih tepatnya. Makanya kalau misalnya orang ada yang menggunakan I go to the shop to buy the laptop, berarti laptopnya udah jelas. Tapi kalau orang bilang I plan to go to the shop, to the market to buy laptop. Nah, apa bedanya? Ya bedanya dia belum tahu laptop yang mana yang mau dia beli gitu. Makanya dia gunakan laptop. I plan to buy laptop. I plan to go to market to buy laptop. Kenapa? Karena laptopnya belum jelas yang mana laptop yang akan kita beli. Makanya digunakan laptop aja. Tapi kalau dia udah gunakan I really love the laptop. Nah, jadi itu udah tahu. Atau gini, mata kita langsung lihat I love the laptop, atau
atau that laptop. Nah, jadi dia udah jelas sesuatu halnya. Nah, itu aja sih. Jadi kembali lagi untuk kesimpulannya, intinya untuk artikel itu dia ada dua, ada definite, ada indefinite. Definite artinya adalah artikel yang udah jelas gitu, bendanya ini jelas loh gitu. Jadi kalau bendanya udah jelas, kita udah pakai tuh yang tadi yang the gitu. Tapi kalau misalnya bendanya belum jelas, ya orang biasanya nggak pakai artikel atau menggunakan seperti itu atau an. Jadi artikel the itu termasuk dengan artikel definite. Nah, itu kesimpulannya. Kalau artikel a and an itu artikelnya adalah indefinite karena dia yang bendanya nggak jelas gitu. Contohnya kita mau beli I want to buy a laptop. A laptop, sebuah laptop. Apa sih laptopnya nggak tahu kan? Mac, Samsung, HP, HP dan sebagainya. Ya nggak tahu, makanya dia gunakan I want to buy a laptop. Dia masih mikir gitu. Okay, so good luck. Hope you will have a nice day and always in a great time. Always have a very, very, very interesting life. I don't know. Sorry. I'm sorry. For a moment, okay. For a moment. Please subscribe my YouTube, share, and hope it will be a great thing for me and motivate me to make a more creative video. Thanks very much. See you.